Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya review yang kesekian kalinya bagi teman-teman yang mau bikin PLTA mini 500 watt atau mungkin PLTB atau mungkin pakai tenaga yang lain. Ini saya membeli generator yang 500 watt, generator DC gitu ya. Tegangannya sampai nanti 130. Nah, katanya low RPM ya, low RPM. Nah, nanti akan saya buktikan ini bagaimana kalau saya putar menggunakan tangan ini apakah betul-betul low gitu ya. Kalau memang ini RPM tinggi otomatis untuk PLTA dan PLTB tidak bisa gitu ya. Ya karena untuk PLTA dan PLTB itu betul-betul putarannya pelan sekali gitu ya. Nanti kita masukkan ke dalam SCC, kemudian untuk charger aki bisa enggak gitu ya. Bagaimana kalau saya putar menggunakan motornya dari pompa air itu ya. Ya, hasilnya seperti apa nanti. Ini speknya dulu. Nah, ini teman-teman, ini speknya. Ini kalau mungkin loh teman-teman mau bikin PLTA mini di tempatnya ada aliran air atau mungkin banyak angin yang PLTB gitu ya. Ini nanti setelah tahu percobaan saya akan bisa mempertimbangkan itu ya. Ya apakah cocok atau enggak gitu ya. Jelas ini menurut yang menjualnya adalah low RPM ya. Ini dayanya 550 watt, tegangannya sampai 340 volt DC. Itu kalau RPM-nya 3000 RPM. Sehingga kalau diputar pelan otomatis bisa sampai cuma ya 20-30 volt gitu ya. Ya, jadi ini betul-betul cocok kalau untuk PLTA atau PLTB dengan putaran yang pelan. Nah, sekarang kita buktikan ya, kita buktikan. Yuk, saya tanya dulu. Ini ketika beli sudah ada kiproknya ini. Keluarannya sudah plus sama min. Nah, ini plus ini, yang merah ini plus, yang hitam ini min. Ini keluarannya sudah di DC kan. Ini 3 fase katanya. Kemudian karena 3 fase itu di apa arusnya kurang besar gitu loh. Menurut di penjualnya. Akhirnya jadikan DC sehingga arusnya menjadi besar sekali itu ya. Ini nyoba pakai lampu LED DC, hanya diputar saja itu sudah nyala itu ya. Nah, ya seperti itu, putaran kecil. Nah, bagaimana kalau saya putar menggunakan ini? Ya, jadi saya pakai bekasnya rodanya sepeda mainan anak-anak ini. Ya, ini saya pakai untuk jadi pulinya untuk muter ya. Nah, saya pasangnya dulu. Ini talinya saya pakai talinya penjahit, mesin jahit yang lama itu ya. Ya, tali pedal jahit lama. Nanti kalau tertarik bisa saya taruh di deskripsi semuanya. Barang-barang yang saya pakai ini ya. Ya, yang saya pakai. Nah, begini. Ini kalau saya putar, ini belum tak masukkan di SCC belum. Ini satu persatu coba ya, satu persatu. Ya, biar biar nanti pertimbangannya lebih mantap tuh ya. Nah, ini saya putar. Nah, gini. Ini nyala sudah. Ya, saya putar pelan aja sudah nyala. Nah, cuma nyalanya ini tegangannya berapa? Kita enggak tahu ya. Makanya nanti tak masukkan di SCC baru tahu. Atau tak ukur dulu menggunakan voltmeter DC itu biar tahu ya. Ya, ini sangat pelan sekali ya. Tuh lampunya terang banget ya. Ya, terang banget. Nah, sekarang kita buktikan berapa tegangannya yang dihasilkan itu ya. Nih, nih saya pakai ini untuk pengukur tegangan. Kita arahkan ke DC. Nah, gini. Ya, ini DC nih. Biar terlihat. Ya, nanti saya putar itu. Min dapat min, plus dapat plus. Terus nanti setelah masuk ke aki, ini kebetulan saya punya aki yang kecil, nanti bisa dipakai aki yang besar. Bisa yang 8 AH, bisa yang 40 AH, bisa yang 55 AH dan seterusnya ya. Ada yang 45, ada yang 100 silakan ya. Yang punya yang berapa ya. Nih, min dapat min,
plus dapat plus. Dah. Berapa tegangannya ketika diputar itu ya. Oke. Semoga kelihatan itu. Nah, yang penting kelihatan. Oke, kelihatan ya. Ini kok ganggu ini ya. Agak sambungannya agak ruwet, yang penting nyambung ya. Plus min dapat min ya. Oke, saya putar, kita lihat tegangannya sekarang. Ini teman-teman tegangannya ya. Berapa hasilnya kalau diputar? 11, 26, 19, 24, 30. Nggak kelihatan ya. Gini. Nah, gitu ya. Oke. Tuh. Sampai 30 ini aja diputar pelan sekali seperti ini ya. Ya. Jadi ini sudah bisa digunakan untuk charger aki. Justru kalau nanti hasilnya lebih 50 volt, itu SCC-nya mati. Ya, karena maksimal SCC itu 50 volt. Ada yang beberapa yang lebih dari itu atau kurang dari itu ya. Ini yang saya beli ini maksimal 50 volt DC ya. Ya. Jadi kalau diputar begini ini dari PLTA atau mungkin dari PLTB angin itu ya. Atau mungkin pakai putaran yang lain, ini sudah bisa masuk ya, sudah bisa masuk ke aki. Ya, nanti kita coba bisakah masuk ke aki beneran gitu ya. Tegangannya bisa 24 volt, 25 volt, 30 volt gitu ya, 32 volt. Nah, itu hasilnya ya. Ya, hasilnya. Nah, bagaimana sekarang kalau diputar pakai ini motornya pompa air ya. Saya settingnya dulu. Sudah saya setting teman-teman. Ini pompa air yang saya beri puli. Kemudian ini yang generatornya tadi itu ya, yang 500 watt itu. Oke, saya masukkan sekarang. Berapakah tegangan yang muncul di sini itu ya. Ya, kita masukkan. Nih. Wow. 133. 134. Berarti RPM-nya tidak sampai 3000 ini ya. Karena di speknya kalau RPM 3000 bisa sampai berapa tadi itu? 340 volt. Nah, ini RPM-nya agak rendah, hasilnya 136. Ini justru kalau secepat ini tidak bisa digunakan untuk charger lewat SCC, ini tidak bisa. Mati nanti SCC-nya ini ya. Nanti kita pasang, ya kita pasang. Jadi maksimal SCC itu hanya 50 volt. Kalau 50 volt masih bisa. Ini 138 volt DC. Ya, DC. Oke, sekarang kita masukkan ke SCC untuk nyetrum aki, tapi yang low RPM. Ya, kalau banter gini tidak bisa. Nah, teman-teman yang butuh tegangan tinggi untuk DC ini bisa menggunakan yang ini ya. Ya, ini dengan putaran seperti ini hasilnya tegangannya 137 volt. Oke. Ya, saya matikan dulu. Saya copot dulu belnya ini. Ya. Ini tali pedal mesin jahit yang lama itu ya. Ya, saya setting dulu, tak masukkan sini ya. Jadi ini dicopot dulu, tegangannya butuh hanya maksimal 50. Ternyata kalau untuk PLTB bisa untuk menghasilkan itu ya. Nih. Yang plus masuk plus untuk yang nih. Yang plus masuk plus untuk yang SCC. Ini dari solar cell sebetulnya, tapi bisa digunakan untuk sumber-sumber yang lainnya. Ini plus, ini min. Ini outputnya, ya ini outputnya. Outputnya masuk ke aki. Nanti dari aki baru dipakai inverter, jadikan AC bisa. Ya, ini plus, ini min. Kita masukkan ke sini dulu. Ya, sudah masuk teman-teman. Ini yang plusnya, masuk yang plus. Ada penjelasan, ada gambarnya di sini ya. Gambarnya dari solar cell, gambarnya panel surya di sini ya. Yang min masuk min. Ini yang plus, ini yang min, ada gambarnya nih ya. Oke. Sekarang kita pasang lagi pulinya. Nah, ini akinya kita pasang dulu ya. Ada akinya. Ini aki 6Ah ya. Aki kecil sama dengan aki besar, nanti yang penting 12 volt ya. Yang penting 12 volt. Saya pasang. Ini yang plus dari SCC, solar panel suryanya. Nah, ini. Yang ini yang min. Ya, ini aki yang min. Kita pasang yang min sini ya.
Setelah aki kita pasang, inilah tegangan akinya. Jadi nilainya adalah 12,7 volt. Itu tegangan akinya. Jadi ini kelihatan, ini adalah dari solar panel, gambarnya seperti itu. Ini adalah aki, gambarnya aki itu ya. Ini plus, ini min. Ini digunakan untuk yang 12 volt untuk otomatis ini ya. Ini otomatis. Kalau dikasih lampu, malam hari nyala, siang hari mati yang ini. Yang ini ya. Oke. Ini untuk USB-nya. Ini bisa di-setting teman-teman ya. Ini sudah pernah saya upload bagaimana nyeting SCC itu ya. Solar Charger Controller. Oke, sekarang mau kita puter. Jika nanti tegangannya masih 12,7 maka arus tidak bisa masuk di aki. Tapi kalau tegangannya nanti dari generatornya ini itu lebih dari 12,7 nanti akan ditumpangi nih. Jadi 12,7 ini adalah aki. Ini aki ini tegangannya 12,7. Aki besar pun bisa nanti. Nanti kalau setelah diputar hasilnya jadi 13, 14, maka arusnya bisa masuk. Ya, jadi arus dari generator akan masuk ke aki. Tapi kalau kurang dari 12,7 enggak bisa. Apalagi kalau ini cuma 10 volt, terus hasilnya bisa 14, 15 volt dari generator masuk itu ya. Ya, kita coba sekarang, kita putar berapa hasil tegangannya. Kita pasang dulu belnya. Saya pakai 2 biar enggak selip gitu ya. Oke. Saya putar teman-teman ya, berapa hasilnya itu. Sekarang masih 12,7. Tuh, 12,7. Ya, kita lihat sekarang. Oh, ini masih mengganggu. Oke. Yuk. Wow, 13,7. 13,7-nya pelan seperti ini ya. Berarti masuk. Itu biasanya nyader aki. Pokok harus ada di atas tegangan akinya. Arus listrik akan mengalir jika ada beda potensial. Jadi itu 14, masuk dia. Jadi kalau ada tegangan yang berbeda, generatornya lebih tinggi, akinya lebih rendah, maka arus akan mengalir dari generator menuju ke akinya. Itu 14, jadi nanti kalau pakai PLTA hanya putaran seperti ini, dia sudah nyetrum aki. Nah, baru akinya nanti digunakan untuk yang lain, bisa di inverter, jadikan AC itu ya. Dah, ini PLTT, pembangkit listrik tenaga tangan. Capek juga walaupun pelan itu ya. 14, ya. Oke, terbukti teman-teman ya. Jadi ini bisa digunakan untuk wah ini masih 13, ya terisi sudah itu. Akinya 13, ya. Langsung terisi nih. Oke. Bagaimana kalau dikasih yang ini mati? Ya sudah saya coba. Jadi kalau dari putaran tinggi untuk muter ini sampai 100 tadi itu SCC langsung mati nanti. Ya, otomatis mati ya. Tapi kalau hanya pelan sehingga cocok digunakan untuk pembangkit listrik tenaga air yang putarannya pelan dan termasuk pembangkit listrik tenaga angin yang putarannya juga pelan. Ya, ini nanti saya rekomkan untuk PLTA dulu, sudah saya bikin, tak pasang lagi, kita ukur dan tegangannya ya. Untuk di video berikutnya, kemudian berikutnya nanti yang angin. Oke, sementara itu teman-teman yang bisa saya berikan, semoga ada manfaatnya, ada salah kurang saya mohon maaf. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.